dengan penyebab kematiannya adalah luka sayatan dan perutnya terdapat luka robek yang sangat dalam, dan lagi-lagi ginjal dan rahimnya telah hilang. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua berkat dukungan dan support kalian semua. Hingga saat ini Mr. Bosan sudah hampir mencapai 1000 subscriber. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support kalian semua, dan kami terus semangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Ya guys, pada video kali ini kami akan membuat sebuah video yang berbeda dengan video kami sebelumnya, dimana kami membuat konten baru pada video kali ini yang kami beri nama yaitu Bosan Story. Pada Bosan Story ini kami akan mengulas kisah-kisah, cerita-cerita yang berkaitan dengan misteri, inspirasi, hukum, dan lain-lainnya yang kami rasa itu bermanfaat dan menarik untuk dibahas. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah kisah misteri, yaitu tentang pembunuhan yang mana terjadi di London pada tahun 1888, yang mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya tentang kisah ini, yaitu tentang pembunuh legendaris yang sampai saat ini belum terungkap, yaitu adalah Jack the Ripper. Oke, tidak usah panjang lebar, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Let's think. Pada tahun 1888, peristiwa perampokan, kekerasan, dan alkohol merupakan hal yang biasa ditemui di Whitechapel di London. Karena banyaknya masyarakat yang pada saat itu mayoritas miskin, mendorong para perempuan untuk bekerja di bidang prostitusi. Pada bulan Oktober 1888, Kepolisian Metropolitan di London memperkirakan terdapat 1.200 wanita tunasusila dan 120 rumah bordil di distrik Whitechapel. Kondisi itu diperburuk dengan serangkaian pembunuhan yang mengerikan yang dikaitkan oleh Jack the Ripper. Banyak media yang menulis bahwa tindakan kejahatan itu belum pernah ada terjadi sebelum-sebelumnya, dan pada tahun 1848 terjadilah pembunuhan berantai yang melibatkan Jack the Ripper. Jack the Ripper atau Jack Sang Pencabik adalah julukan yang paling terkenal diberikan kepada pembunuh berantai yang beraksi di kawasan miskin di daerah Whitechapel pada tahun 1888. Julukan Jack the Ripper ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang pembunuh dan kemudian disebarkan oleh media. Surat tersebut diyakini adalah tipuan yang dibuat oleh seorang jurnalis untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap misteri ini. Julukan lainnya yang digunakan untuk sang pembunuh pada waktu itu adalah pembunuh Whitechapel. Pembunuhan yang dilakukan oleh Jack pada umumnya dilakukan terhadap wanita-wanita tunasusila pada daerah kumuh dengan cara menyayat leher mereka dan memutilasi tubuh mereka. Banyaknya serangan terhadap perempuan selama era tersebut menambah ketidakpastian berapa banyak perempuan yang telah dibunuh oleh Jack. Dalam data investigasi Kepolisian Metropolitan di London, terdapat 11 kasus pembunuhan yang dimulai pada tanggal 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891 yang dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel. Terdapat berbagai opini mengenai pembunuhan ini, apakah berkaitan satu sama lainnya ataukah tidak, karena terdapat 5 dari 11 korban pembunuhan tersebut yang dikenal sebagai 5 kanonis yang diyakini sebagai hasil karya Jack the Ripper. Sebagian besar korban memiliki luka sayatan di bagian leher dan termutilasi. Pengambilan organ dalam diyakini sebagai modus operandi dari Jack the Ripper. Korban pertama Jack adalah Marian Nichols yang ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 1888. Di leher mayat Mary ditemukan luka sayatan, dan di bagian bawah perut Mary ditemukan luka robek yang sangat dalam. Korban kedua Jack adalah Annie Chapman yang ditemukan sekitar pukul
6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah. Sama seperti kasus pertama, pada mayat Ani ditemukan luka 2 sayatan di bagian leher dan pada bagian perut terdapat luka robek yang sangat dalam. Dan lebih mengejutkan lagi adalah rahim Ani ternyata telah hilang. Selanjutnya, korban ketiga dan keempat adalah Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes yang ditemukan pada hari Minggu dini hari pada tanggal 30 September 1888. Mayat Elizabeth ditemukan pada pukul 1 pagi dengan penyebab kematiannya adalah luka sayatan di bagian leher. Tetapi pada kasus ini muncul ketidakpastian apakah kasus ini dilakukan oleh Jack ataukah tidak, karena muncul dugaan Elizabeth sempat melakukan perlawanan sehingga tubuh dari Elizabeth ini tidak ditemukan tanda-tanda mutilasi. Hanya berselang 3 jam setelah penemuan mayat Elizabeth, penduduk kembali digemparkan dengan penemuan mayat Catherine yang ditemukan berlumuran darah di depan pintu masuk sebuah rumah dengan penyebab kematiannya adalah luka sayatan dan perutnya terdapat luka robek yang sangat dalam dan lagi-lagi ginjal dan rahimnya telah hilang. Atas pembunuhan yang terjadi terhadap Elizabeth dan Catherine, maka penduduk setempat menyebutnya dengan pembunuhan ganda. Tidak cukup sampai di situ, Jack kembali melakukan aksinya dengan korban kelimanya adalah Mary Jane Kelly. Mayat Kelly ditemukan dalam keadaan termutilasi di atas tempat tidur kamarnya pada pukul 10.45 pagi pada hari Jumat 9 November 1888. Laki-laki terdapat luka sayatan di bagian leher mayat Kelly yang hampir putus hingga tembus ke tulang belakang. Dan lagi-lagi ditemukan bahwa tubuh Kelly ini sudah hampir kosong badannya dan jantungnya pun juga telah hilang. Desas-desus yang menyatakan bahwa semua kasus pembunuhan tersebut ada saling berhubungan itu merebak pada tahun 1888. Hilangnya organ-organ dalam dari tubuh para korban memunculkan dugaan bahwa si pelaku memiliki pengetahuan di bidang anatomi dan atau bedah. Pihak kepolisian pun mencurigai bahwa si pelaku pembunuhan tersebut adalah berprofesi sebagai tukang daging, tukang jagal, dokter, ahli bedah, dan sebagainya karena ditemukan mutilasi pada setiap tubuh para korbannya. Sebuah catatan dari Mayor Henry Smith yang merupakan komisaris polisi di London menunjukkan bahwa tukang daging, tukang jagal, dokter, dan ahli bedah tersebut kesemuanya tidak terbukti karena memiliki alibi masing-masing dari hasil penyelidikan. Karena teknik pembunuhan yang luar biasa sadis dan tingginya perhatian media terhadap peristiwa ini, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Karena luasnya pemberitaan media pada waktu itu menyebabkan Jack menjadi fenomenal pada era itu. Serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh polisi terhadap pembunuhan itu yang dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel dari tahun 1881 hingga tahun 1891, polisi tidak dapat menghubungkan antara peristiwa-peristiwa itu. Karena misteri pembunuhan ini sampai saat ini belum terungkap, maka legenda tentang Jack the Ripper semakin kuat. Hal ini diiringi dengan penelitian sejarah, desas-desus, dan cerita-cerita dari masyarakat setempat. Meskipun terdapat berbagai macam teori-teori yang muncul tentang identitas dan profesi Jack, namun pemerintah belum dapat mengungkap pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Pemberitaan media yang gencar dan disertai dengan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum atas peristiwa pembunuhan tersebut menciptakan legenda yang mengilhami penggambaran atas pembunuh berantai di kemudian hari. Kemudian pada tahun 2006, Jack the Ripper dipilih oleh majalah BBC Story dan oleh pembacanya sebagai tokoh Britania terburuk dalam sejarah. Ya teman-teman, demikianlah kisah tentang pembunuh legendaris yaitu Jack the Ripper pada waktu itu. Saya ingin tahu teman-teman apakah memiliki pendapat yang sama dengan kisah ini ataukah berbeda.
Dari sekian pembunuhan yang terjadi, menurut teman-teman sekalian, apakah itu dilakukan oleh satu orang yang sama atau berbeda? Nanti teman-teman tolong dapat menulisnya di kolom komentar. Dan jika teman-teman memiliki kasus atau misteri-misteri yang menarik untuk dibahas, dapat menulis di kolom komentar yang mungkin nanti di lain kesempatan dapat saya bawakan. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. See you.